Sudah? Bismillah. Itu yang kitab satu ini saya taruh di bawah sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat dijadikannya kita sebagai seorang muslim dan muslimah, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, karena tanpa hidayah taufik Allah Azza wa Jalla kita tidak akan pernah mampu menunaikan amal ibadah. Semua itu karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lakukan di pagi hari ini, diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Tarsyah hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Madza yuhibbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu apa yang dicintai dan dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali pertemuan kita masih berada pada apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Kita belum sama sekali menyentuh apa-apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut catatan saya, terakhir pembahasan kita dari apa-apa yang dicintai oleh Nabi, kita sudah masuk pada poin yang nomor 3, namun belum rampung, belum tuntas.
Nomor 3 yang dicintai oleh Nabi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai menjadi hamba yang banyak bersyukur. Nabi suka disebut oleh Allah menjadi hamba yang banyak bersyukur. Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari, dapat kita temukan pula dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Masih ingat? 621 di Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, annan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Silakan. 621. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak atau pecah-pecah karena lamanya berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, sebaik-baik sholat malam adalah yang paling lama berdirinya. Lalu dilanjutkan dalam kisah ini, faqalat Aisyatu radhiyallahu anhuma, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Silakan. Maka aku berkata kepada beliau, apa perkataan Aisyah radhiyallahu anhuma kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? mengapa engkau melakukan ini? Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda menyusahkan diri seperti ini hingga kaki beliau bengkak pecah-pecah? Padahal sementara dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni. Padahal dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, kalau ada, sedangkan Nabi itu kan maksum. Nabi itu maksum, Nabi itu terhindar dari yang namanya dosa dan maksiat. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada dosamu yang lalu maupun yang akan datang, pasti sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, Ustadz, kenapa Aisyah kok bisa memastikan bahwasanya dosa Nabi yang telah lalu, kalau ada loh ya, tanda kutip, dan dosa Nabi yang akan datang, kalau ada, itu sudah pasti diampuni oleh Allah. Kenapa Aisyah radhiyallahu anhuma yakin? Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan, yaitu di surat Al-Fat, Bapak Ibu sekalian, surat yang ke-48 Al-Fat, ayatnya ayat yang kedua. Surat yang ke-48 Al-Fat, ayatnya ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Allah sudah vonis dalam Al-Quran. Makanya Aisyah menyebutkan ayat ini kepada Nabi. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa Anda menyusahkan diri sholat tahajud sampai bengkak kaki Anda? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Silakan. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Baik, itu terjemahannya perlu dikoreksi karena ada kata-kata uhibbu, ya. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang? Nah itu. Apakah aku tidak suka? Uhibbu, mencintai, menyukai. Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Artinya kata para alim ulama, hadis ini mengandung 6 pelajaran dan 6-6-nya sudah kami sampaikan.
ya beberapa kajian sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, di antara dari 6 pelajaran dari hadis ini, salah satunya adalah hadis ini berbicara tentang masalah syukur. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang syukur, materinya saya bagi menjadi 4 supaya enak belajarnya. Yang pertama, keutamaan syukur. Sudah saya sebutkan pada kajian sebelumnya. Saya tidak perlu ulang kembali. Yang kedua, hakikat syukur. Ini pun juga sudah kami singgung bulan yang lalu. Hakikat syukur itu kan 3 Bapak Ibu. Rukunnya syukur itu 3. Orang itu disebut hamba yang pandai bersyukur apabila 3 poin ini melekat pada dirinya. Ustadz, dikurangi 1. Bukan hamba yang bersyukur. Berarti 3-tiganya harus ada pada diri seseorang. Jika orang itu hamba tersebut ingin disebut hamba yang bersyukur. Nah, harus 3-tiganya melekat pada diri orang itu. Apa itu 3 rukun syukur? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin di juz yang kedua halaman 244. Rukunnya syukur ada 3. 1. Syukur dengan hati. 2. Syukur dengan lisan. 3. Syukur dengan anggota badan. Apa itu syukurnya hati? Syukur dengan hati maksudnya adalah meyakini, mengakui semua nikmat ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu datangnya dari Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu, itu semua datangnya dari Allah. Jadi harus ditanamkan, sehat dari Allah, diberi pasangan hidup soleh-soleha dari Allah, diberikan anak keturunan soleh-soleha dari Allah, dimudahkan mencari rizki dari Allah. Jadi tidak ada satupun kepintaran, kepiawaian kita yaitu bersumber dari kita. Enggak, semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan panjenengan tidak mungkin bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah pagi hari ini kalau bukan karena Allah. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Baik, bahkan Bapak Ibu mungkin semalam ditakdirkan oleh Allah bangun malam untuk tahajud, itu semua juga karena Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi yakini semua ini adalah datangnya dari Allah. Dan Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu harus tahu, mohon maaf, sadar tidak sadar, diakui atau tidak, terkadang manusia itu lupa kalau semua fasilitas yang ia dapatkan itu dari Allah. Manusia itu baru sadar, manusia itu baru ngeh selama ini dia berada di atas nikmat Allah apabila nikmat itu sudah dicabut satu persatu oleh Allah. Manusia itu baru sadar selama ini dia berada di atas nikmat ketika dia sakit. Dia sadar nikmatnya sehat ketika sakit. Itu baru sadar. Ya Allah, kalau sudah sakit baru ingat. Nah, manusia itu baru sadar ketika miskin. Pada saat kaya lupa dia kalau itu rizki itu datang dari Allah. Makanya Allah ingatkan kita dalam ayatnya surat Al-Anfal, surat nomor 8 Bapak Ibu. Coba dibantu, surat nomor 8 ayatnya 53 Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman, Al-Anfal 53. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Silakan. Siksaan yang demikian itu adalah, Nah ini, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat. Stop. Allah tidak akan merubah suatu nikmat. Jadi ada 2 kata Bapak Ibu yang mirip cuman beda 1 huruf hijaiyah. Yang satu namanya ni'mah, nun, ain,
mim tak marbuta, nikmatun. Yang satunya niqmah, nun, qaf, mim tak marbuta. Cuman beda satu huruf. Yang satu pakai ain, ni'mah. Yang satu pakai qaf, niqmah. Bedanya arti dari dua kata ini seperti langit dan bumi. Kalau ni'mah itu karunia Allah. Sedangkan niqmah itu adab. Yang dibaca Pak Didi ini adalah nikmah. Allah tidak mungkin merubah nikmat yang pakai ain berubah menjadi nikmah yang pakai qaf, yaitu adab. Allah nggak mungkin ngerubah nikmat jadi adab. Ulang lagi Pak Didi artinya. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat Hingga yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin nikmah, mohon maaf, tidak mungkin ni'mah berubah menjadi nikmah. Tidak mungkin karunia nikmat Allah berubah jadi adab, kecuali manusianya sendiri yang mengintervensi nikmat tersebut. Kecuali manusianya sendiri. Ya. Apa yang terjadi di negeri kita beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai sekarang dan seterusnya, ya karena tangan-tangan manusia. Mereka telah merubah nikmat menjadi adab, menjadi nikmah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka inilah manusia. Manusia itu baru sadar bahwasannya selama ini dia berada di atas nikmat. Apabila nikmat itu satu persatu diambil oleh Allah, sehatnya diambil, rezekinya diambil, di PHK dan seterusnya, baru sadar. Ya Allah, ya ini aku iki mulai. Ya ingat, sadar ngeh. Lah itulah yang namanya manusia. Oleh karena itu, maka tanamkan keyakinan semua ini adalah karena Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Itu syukur hati. Syukur yang kedua, rukunnya syukur di lisan, dengan lisan. Ya banyak memuji Allah. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, bahwasanya beliau apabila mendapatkan berita yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, beliau membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Nah itu kalau mendapatkan kenikmatan, kegembiraan, berita yang mengembirakan. Adapun sebaliknya, ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau juga membaca kalimat Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi apapun yang menimpa kita, pujilah Allah Azza wa Jalla. Loh Ustaz, diuji sakit itu juga Alhamdulillah. Ya, diuji kekurangan harta itu juga Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena ma yusibul mu'min, tidaklah musibah menimpa pada seorang mukmin sampai duri yang tubuh kita terkena duri sekalipun, maka pada hakikatnya untuk melunturkan dosa yang pernah kita lakukan. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apapun itu kita syukuri, ya, yang menimpa kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, memuji Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga Bapak Ibu, lah ini yang terakhir kemarin, yaitu syukur yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Bagaimana syukur dengan anggota badan? Maksudnya adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan tersebut untuk digunakan ibadah kepada Allah. Dipergunakan ya untuk membantunya mendapatkan keridhaan Allah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat yang Nabi ucapkan tadi. Ketika Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan, mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang, tidak suka disebut hamba yang pandai bersyukur? Jadi berarti dalam hadis ini Nabi ingin menerapkan yaitu syukur dengan anggota badan. Artinya mengoptimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Bapak Ibu, masih banyak di luar sana, banyak tidak sedikit orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Banyak nggak sholat tambah sugih. Banyak ya, tidak sholat, sama orang tua durhaka, sama tetangga tidak pernah akur, tidak pernah sodako, jangankan baca Quran, wong nyentuh mushaf saja nggak pernah, ke masjid nggak pernah berjamaah, tapi rumahnya magrong-magrong, nggak pernah sakit, sehat terus, rezekinya lancar, sampai dia berkata, saya ini Ustadz, apa yang tak pegang jadi uang Ustadz. Anak ini tidur bantalnya uang Ustaz. Saya tidak perlu minta, Allah sudah ngasih Ustaz. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian dikasih nikmat bukan semakin dekat, tapi semakin jauh meninggalkan ajaran Allah dan Rasul. Itu namanya rezeki istidraj. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu suratnya Al-An'am kalau tidak salah. Ya. Suratnya Al-An'am, surat nomor 6 Al-An'am, ayatnya Bapak Ibu, yaitu ayat yang ke-44. Surat nomor 6 ayatnya 44. Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. silakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Ketika mereka melupakan peringatan Allah, tidak sholat, tidak melakukan ibadah, jauh dari masjid, tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, tidak pernah mendengarkan kalam-kalamullah, tidak pernah mendengarkan hadis-hadis Nabi, jauh dari majelis ilmu. Ternyata, lanjut. kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Oh, sama Allah, kerannya rezeki dibuka sama Allah. Kerannya dibuka. Semakin jauh dari masjid tambah sugih, tambah enak hidupnya, mapan. Terus, lanjut teruskan. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Ketika mereka bergembira dengan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, semakin jauh dari Allah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan, sampai-sampai dia berkata, saya nggak pakai minta, Allah sudah kasih Ustadz. Saya ini tidak pernah sholat, Allah kasih kok. Iya. Ngapain sholat? Buktinya saya dikasih sehat, istri saya sehat, anak-anak saya sehat. Alhamdulillah. Kita tidak pernah pergi ke masjid sama Allah juga dikasih. Seperti itu. Banyak Ustadz di luar sana, mereka yang rajin sholat hidupnya juga ya pas-pasan. Kita tidak sholat, tidak puasa, tapi Allah berikan rezeki. Bergembira rupanya dia. Maka lanjut. kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ya. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka mereka akan kaget. Allah akan timpakan azab kepada mereka. Dan mereka akan tercengang nanti di hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, intinya adalah rukun syukur itu 3. Syukur di hati, syukur di lisan. Satunya lagi apa? Syukur dengan anggota badan, amalan anggota badan. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita yang nomor 3 dan nomor 4. Kita tuntaskan hari ini. Harapannya bulan depan kita sudah ganti tema, yaitu yang Nabi cintai nomor 4. Ini masih nomor 3, kita tuntaskan hari ini insya Allah. Yang nomor 3 Bapak Ibu, materi yang nomor 3 terkait masalah syukur ini adalah, yaitu tips, kiat-kiat agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, bagaimana Ustadz tipsnya, kiat-kiatnya supaya kita itu disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Tipsnya apa? Kiatnya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tipsnya, kiat-kiatnya ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Dan ini tolong diingat-ingat, dihafalkan ya. 6 tips agar menjadi orang yang pandai bersyukur.
Yang pertama ini, yang pertama. Sering-seringlah berterima kasih kepada orang lain. Sering-sering berterima kasih kepada orang lain. Mengucapkan jazakallah khairan, jazakillah khairan, jazakumullah khairan. Kalau ibu-ibu banyak, jazakunallah khairan. Sering-sering terima kasih. Minimal terima kasih Pak ya. Terima kasih. Sering-sering. Kenapa? Karena salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara sampainya nikmat Allah itu kepada kita. Jadi kita berterima kasih kepada orang itu karena sampainya nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui perantara orang itu. Maka kita harus berterima kasih. Ya. Jadilah seorang murid yang pandai berterima kasih kepada seorang guru. Sebab banyak murid-murid zaman sekarang yang tidak punya adab sama gurunya. Dia dulunya nggak kenal yaitu dengan namanya sunnah. Begitu dia kenal sunnah, lalu kemudian dia tinggalkan gurunya, bahkan dicaci maki, bahkan dighibah gurunya. Padahal dia dulu nggak pernah tahu apa itu Sahih Bukhari, apa itu Sahih Muslim, apa itu kitab-kitab dan seterusnya. Begitu sudah mapan, ilmunya sudah cukup, lalu dia mengetahui tentang banyak hal, gurunya dicaci maki, bahkan dighibah. Murid tidak punya adab. Tidak pandai berterima kasih. Nabi aja pernah bilang, kalau kau pernah makan di rumah orang itu, maka jangan pernah kau hina, kau caci maki orang itu. Gak boleh dighibah. Kalau saya pernah makan di rumah Bapak menjamu saya makan, maka saya selamanya tidak boleh menggunjing Anda. Gak boleh. Itu namanya tidak punya adab. Makanya banyak orang itu ilmunya banyak tapi tidak punya adab. Hafal Quran tidak punya adab. Taklim kesana kemari tidak punya adab. Jenggotnya sudah panjang, sudah syar'i, tapi tidak punya adab, nggak punya etika. Tadi malam saya singgung, yaitu di Pondok Chandra tentang yaitu muqaddimah masalah ensiklopedia adab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pentingnya orang itu punya adab, etika. Bapak Ibu, oleh karena itu maka sering-seringlah berterima kasih. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang itu kalau suka berterima kasih, maka dia tercatat orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Mana dalilnya? Tak kasih dalilnya. Dalilnya tolong dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 Pak Didi. Jilid 2. Nomornya adalah nomor 973. 973 jilid 2 ya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 nomornya 973. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Silakan. Tidaklah bersyukur kepada Allah. Ulang lagi. Tidaklah bersyukur kepada Allah. Orang itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Terus yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidaklah orang itu dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Bapak Ibu menarik hadis ini. Saya ulang ya, saya ulang kalimatnya. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Saya ulang artinya pelan-pelan. Tidaklah orang itu dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Hadis ini menurut Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi di juz yang kelima halaman 187, hadis ini mengandung dua makna. Hadis yang dibaca Pak Didi ini mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah orang yang kebiasaannya suka mengingkari kebaikan manusia, ya, tidak mau berterima kasih. Contoh ini, contoh dalam masalah rumah tangga, istri yang suka mengingkari kebaikan suami. Banyak tidak seperti ini, istri yang suka mengingkari kebaikan suami? Banyak ya, Masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak ini ya. Nah, ini hari rayanya bapak-bapak hari ini ya.
Istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Istri yang banyak menuntut. Istri yang tidak mengenang jasa baik suaminya. Yang diingat itu kesalahan suami, bukan kebaikan. Maka orang yang kebiasaannya suka ngingkari kebaikan manusia, tidak mau berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya, maka dia biasanya otomatis ini biasanya dia juga mengingkari nikmat Allah dan tidak mau bersyukur. Otomatis sudah. Orang itu kalau nggak mau berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada dia, otomatis dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Otomatis. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, maknanya adalah Allah tidak mau menerima. Lah ini. Allah itu tidak mau menerima bentuk syukurnya hamba kepada Allah. Saya ulang, Allah tidak mau menerima bentuk syukurnya hamba kepada Allah bagi orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Jadi maaf. Kalau ada seorang hamba, siapapun orangnya, mohon maaf ini, dia bersyukur kepada Allah, dikit-dikit memuji Allah, alhamdulillah, lisannya selalu dibasahi dengan memuji Allah. Lalu kemudian dia juga optimal ibadah, masya Allah kan, lisannya bersyukur, terus anggota badannya ibadahnya dioptimalkan. Tapi maaf, sama tetangga, terus kemudian sama karib kerabat, dia tidak pandai bersyukur. Artinya dia tidak pandai berterima kasih. Nggak pernah mengenang jasa baik orang itu, nggak pernah. Iya. Nggak iya apa deh, nggak itu ayat. Persis Ustaz. Dalam Persis. Dalam mana? Persis ya. Seperti. Ada ya. Saumur orang pisan ayat. Ada nggak orang-orang model kayak gini? Ake. Sekali Anda dapat dari orang itu, Anda wajib terima kasih dan tidak boleh Anda mencaci maki dia. Hatta itu sedikit. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Anda pagi hari ini diberikan sesuatu oleh takmir masjid Baitul Jannah. Entah itu berupa kue atau apapun, bahkan mungkin terkadang makan berjamaah, diberikan makan. Lalu di luar sana ngerasani takmir. Ya apa Baitul Jannah wis. Takmire iku sana. Enggak boleh. Ya. Takmire iku kok kaya anu ngono ya, anu. Enggak boleh. Sopo kira-kira ini? Siapa ini orangnya? Ayo, gini nggak ada yang ngaku. Iya, nggak boleh. Iya, dia sambil bawa kotaan. Iya, dari mana antum? Iya, antum dari mana? Anda dari Baitul Jannah Ustaz. Loh, Baitul Jannah mana? Central Park Ustaz. Oh iya, kajian subuh. Iya, sama siapa? Ustaz Fulan Ustaz. Oh iya. Tapi takmiriku Ustaz ini. Sebentar. Antum bawa kotaan ini dari mana? Ya Baitul Jannah. Antum makan. Ya tak makan, antum difasilitasi kan, air wudhu pakai masjid itu kan, iya. Lalu antum makan pula makanannya, iya. Tapi dirasani, ya ini tidak punya adab. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak mungkin, yaitu menerima bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah apabila dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang lainnya. Nah ini penting ini ya, ini penting ya. Baik, ini kayaknya yang paling keras tertawanya itu kayaknya. Kayaknya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Sama ustadznya dirasani. Pak, taklim sama siapa? Sama Abu Aslam. Lu di mana? Central Park. Itu. Oh iya apa tadi? Pagi dah. Iya pada subuh. Tapi ustadz yang jelasnya kecepetan iku mau kecepetan. Iya. Kaya ustadz iku anu apa buru-buru tak ya apa ngono iku mau dadi aku. Wah padahal dene ngantuk. Nyalano ustadz. Iya, bayangkan dia dapat ilmu, tapi dia menggunjing orang yang telah memberi dia sesuatu ilmu. Nggak boleh Bapak Ibu. Percuma kita ini bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kita kebaikan. Ini ya. Baik, jadi tolong ini yang pertama. Saya tambahkan lagi. Coba dibuka Sahih Targhib, tetap nomornya berdekatan Pak Didi. Nomor 976. Nomor 976. Ya Sahih Targhib. Tadi nomor berapa? 973 ya? Yang tadi ya. Sekarang 976. Ayo coba. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, ya.
Rasulullah SAW bersabda, Silakan. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Silakan. barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, Siapa yang tidak bersyukur dari yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. loh, seperti itu. Bu, diperhatikan Bu. Ya. Jadi apapun yang diberikan oleh suami meskipun itu sedikit, syukuri. Ya, jangan kemudian halapa kok sak mini, nggak usah. Iya. Siapa yang tidak pandai bersyukur dari yang sedikit, maka dia nggak akan bersyukur dari yang banyak. Lanjut, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. loh, makanya tipsnya nomor 1 kalau kepingin disebut hamba yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih sama manusia. Lanjut Pak Didi, membicarakan nikmat. Membicarakan nikmat Allah adalah syukur, Dan meninggalkannya adalah kufur. baik, lalu yang terakhir itu adalah yaitu wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Silakan. Berjamaah atau bersatu adalah rahmat, Terus. dan perpecahan adalah azab. Ini yang benar, bukan kemudian dalil ikhtilafi fi ummati rahmah. Perpecahan di antara umatku itu rahmat. Salah, itu hadis dhaif. Yang benar itu adalah berjamaah itu rahmat, berpecah belah itu azab. Tapi yang sering kita dengarkan di telinga kita, tidak sedikit para khotib, para duat, para dai seringkali membawakan hadis dhaif yang mengatakan ikhtilafi ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku ini adalah rahmat. Salah, perbedaan itu azab. Justru bersatu itu rahmat. Lah caranya Ustadz supaya umat Islam ini bersatu ya apa? Ya kembali kepada ajaran Rasul dan para sahabat. Itu kan wasiat Nabi terakhir sebelum Nabi wafat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Supaya umat Islam ini bersatu. Jadi pemahamannya ikut pemahaman para sahabat. Bukan pemahaman menurut hawa nafsunya atau kelompoknya, benderanya masing-masing, madhabnya masing-masing. Ya. Tinggalkan itu madhab. Ya. Fanatik itu kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, bukan fanatik kepada madhab. Itu yang bikin kita berpecah belah. Selama dalilnya sahih, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi itu yang pertama, senantiasa berterima kasih. Nomor dua. Tipsnya supaya hamba menjadi hamba yang bersyukur. Nomor 2, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Merenungkan nikmat-nikmat Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran seringkali Allah menggugah hati manusia dengan banyak sekali nikmat. Banyak sekali. Ya, yang Allah limpahkan kepada kita di dunia ini. Sadar atau tidak sadar kita wajib bersyukur. Di antara ayatnya ini ya, di antara ayatnya banyak sekali. Ya, yang namanya nikmat Allah itu Bapak Ibu tidak identik dengan rezeki ya. Nikmat itu tidak identik dengan rezeki, tidak. Nikmat itu banyak Bapak Ibu dan tidak akan pernah bisa kita untuk menghitung-hitungnya. Contoh ini, contoh. Di antaranya adalah Allah memberikan, menunjuki kita ke jalan yang benar. Kita diselamatkan oleh Allah dari kesesatan, jalan yang salah. Itu nikmat. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat 49. Surat 49 itu Al-Hujurat ayat 17. Surat 49 ayat 17. Ya. Ketemu Pak Didi? Surat 49 ayatnya 17. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Saya tidak baca dari awal. Saya baca di tengah-tengahnya. Ya, silakan. 17. Ya, 17. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu. Di situ. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan. Kita dijadikan orang beriman, itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Nikmat ini. Terus nikmat yang lain juga diantaranya adalah kita dijadikan bersatu tidak cerai-berai. Itu juga nikmat. Dalilnya coba dibuka Quran surat 3 Ali Imran. Surat 3 Ali Imran. Ayatnya 103. Ali Imran ayat 103.
Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 103. Allah berfirman, Ali Imran 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Silakan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah. Terus. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Lanjut. Dan ingatlah. Nah ini poinnya. Ingatlah. Lanjut. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan. terus. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nah, kita dijadikan bersatu bersaudara itu juga nikmat Allah. Maka terus renungkan ini. Maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat itu tidak identik dengan rizki, makanan. Enggak. Termasuk Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita diselamatkan dari orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada kita. Itu juga nikmat. Itu juga nikmat. Coba kita dengarkan, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayatnya 11. Surat Al-Maidah ayat 11. Tapi terkadang, terkadang ketika kita diselamatkan oleh Allah dari bencana atau musibah, kita nggak sadar kalau itu adalah nikmat dari Allah. Contoh ini, contoh. Selalu yang kita ucapkan itu adalah kata-kata seperti ini. Contoh. Kita parkir misalnya, mobil kita, kendaraan kita. Tiba-tiba mobil di samping mobil kita, ada sebuah mobil di samping mobil kita, kacanya dipecah, barangnya diambil oleh para perampok, pencuri, diambil. Begitu orang rame-rame dia kaget, loh ada apa kok mengerumuni mobil saya? Kenapa Pak? Kenapa? Ini mobil samping panjenengan, ini kacanya dipecah, diambil barangnya ini. Apa katanya? Untung duduk mobilku, untung. Dia tidak memuji Allah. Ya, seperti itu. Bahkan kadang-kadang ketika seseorang itu tertimpa musibah, misalnya kecelakaan di jalan, dia terjatuh, lecet semua. Lalu kemudian dia berkata, untung tadi saya jatuhnya itu sebelah kiri. Itu kalau saya tadi jatuhnya ke kanan, habis saya. Karena dilindas oleh mobil yang ada di belakang. Untungnya saya itu jatuhnya ke kiri. Untungnya dia lupa kalau yang menyelamatkan dia dari bala, dari kematian, itu Allah Azza wa Jalla. Selalu yang disebut itu untung ya tadi itu ya, untung. Dia tidak mengatakan itu dari Allah. Lihat ini, kita dengarkan surat Al-Maidah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. Silakan, ayo. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Allah tahan tangan mereka untuk menyakiti kamu. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Baik, ini nomor 2 ya. Yang nomor 3, tips agar menjadi hamba yang pandai bersyukur adalah tanamkan sifat qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah merasa cukup atas nikmat yang ada pada diri kita. Qanaah. Tanamkan qanaah. Tanamkan jiwa qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari kita dengarkan hadis riwayat Ibnu Majah.
Bisa nggak dilihatkan di yang di download sudah? Ada ya? Pakai nomor yang apa ini? Coba nomor 4141 4141. Nomor asli itu. 4141 dari Ubaidullah bin Miksan Al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu an. Coba. Betul? Hah? Betul. Nomor berapa itu? 4141, betul. Coba Pak Dedi dibaca 4141. Yaitu dari Salama bin Ubaidillah. Iya betul. Salama bin Ubaidullah bin Miksan Al-Ansari dari ayahnya. Iya. Dia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Silakan. barang siapa di pagi harinya tubuhnya sehat. Ulang lagi. Barang siapa di pagi harinya tubuhnya sehat. Siapa yang di pagi hari jasadnya, tubuhnya sehat. Lihat istri sehat, suami sehat, anak-anak pada sehat, keluarga sehat. Satu ya. Yang kedua, Aman jiwanya. aman. Maksudnya aman ini tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya tidak terjadi sesuatu, tidak ada kebakaran, tidak ada pencurian, aman. Tidak ada sesuatu musibah menimpa tempat tinggalnya. Sudah badan sehat, tempat tinggalnya aman. Yang nomor 3 terakhir Pak Dedi. Dan memiliki makanan pokok pada hari itu. Dan yang dimakan hari itu ada sekalipun sederhana. Meskipun itu cuman nasi dan lauk pauk yang sederhana, tidak berlebihan. Siapa yang di pagi hari itu punya tiga-tiganya ini, sehat, aman, terus kemudian makanan yang dimakan hari itu ada sekalipun sederhana, maka seolah-olah dunia telah dihimpun untuknya. maka dunia sudah menjadi miliknya. Pak, Bu, sehat, aman, dan makanannya cukup. Sekalipun sederhana. Maaf ya, dikasih kaya tapi stroke. Sakaya raya rumah besar, jadi kembangnya tempat tidur. Stroke. Kencing di tempat tidur, buang air kecil, buang air besar di tempat tidur, makan gak nyaman, semuanya dan seterusnya. Maka tentunya ini tentunya nikmat yang Allah berikan kepada dia berkurang. Makanya orang dikasih sehat, ya, lalu kemudian dikasih oleh Allah yaitu aman, ya, lalu kemudian juga yang dia miliki itu cukup untuk dirinya, tidak berlebihan, maka dunia sudah menjadi miliknya. Maka tanamkan sifat qanaah. Makanya Nabi mengajarkan kita sebuah doa agar kita menjadi orang yang qanaah. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal doanya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Apa itu artinya? Ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk dalam beramal dan petunjuk dalam ilmu. Terus wattuqa, ketakwaan. Ya, ketakwaan, menjadi hamba yang bertakwa. Wal afafa, afaf. Apa itu afaf? Menjaga diri, terpeliharanya diri dari hal-hal yang syubhat, atau hal-hal yang haram, atau hal-hal yang dapat menjerumuskan dirinya, yaitu atau menjatuhkan dirinya pada api neraka, menjatuhkan kehormatan diri. Jadi meminta kepada Allah menjadi orang yang afaf. Afaf itu terpelihara diri dari maksiat, terpelihara diri dari berbagai macam dosa. Itu afaf. Lalu yang terakhir wal ghina, yaitu hidup berkecukupan, qanaah. Ghina, qanaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tolong dihafalkan doa ini, meminta kepada Allah 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tips agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tipsnya adalah sujud syukur. Kalau mendapatkan nikmat, sujud syukur Bapak Ibu. Sujud syukur. Sujud kan ada 3 Bapak Ibu ya. Selain sujud dalam sholat.
Kan sholat itu ada sujudnya. Ini selain sujud dalam sholat ada 3. Ada yang namanya sujud syukur. Yang kedua namanya sujud sahwi. Sujud karena lupa ketika sholat. Lupa bacaan Quran, lupa jumlah rakaat. Sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Yaitu sujud ketika mendengar ayat-ayat yang memerintahkan untuk sujud. Nah, seperti itu. Sujud tilawah. Jadi sujud ada 3 selain sujud sholat. Salah satunya sujud syukur. Mana dalilnya? Coba dibuka Abu Dawud. Yang sudah di download itu aja. Abu Dawud. Nomornya 2774. 2774. 2774. 2774 Abu Dawud ya. Abu Dawud 2774. Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bih kharrasan jidan syakiran lillah. Silakan. sesungguhnya Rasulullah SAW jika diberikan sesuatu yang mengembirakannya atau digembirakan, maka beliau bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Nabi itu kalau menerima sesuatu yang menggembirakan atau digembirakan, beliau langsung sujud syukur. Sujud syukur. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya tambahkan lagi. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Saya minta Sahih Targhib jilid 3. Nomornya 1658, 1658 dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. 1658. Ayo 1658. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dia berkata, sajadan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atala as-sujuda thumma rafa'a ra'sahu wa qala. Silakan. Dari Abdurrahman. Betul. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dia berkata, Ya. suatu ketika Rasulullah SAW pergi dan aku mengikutinya hingga beliau masuk ke suatu kebun kurma. Terus Lalu beliau bersujud. jadi Nabi masuk ke kebun kurma, Nabi sujud. Lanjut. Beliau lama sekali sujudnya Beliau melamakan sujudnya. Terus hingga aku merasa takut atau merasa khawatir kalau Allah telah mewafatkannya atau mencabut ruhnya. baik, aku khawatir lihat Nabi ini kok lama sujudnya. Dan ini bukan di masjid lagi, di kebun kurma. Sampai aku khawatir kalau Nabi ini wafat, meninggal, Allah mengangkat ruhnya. Lalu kemudian Ia berkata, lalu aku datang melihatnya dan beliau pun mengangkat kepalanya dan bersabda, nah ini, inna Jibril alaihissalam atani. Silakan. ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Terus Ia menuturkan, lalu saya menjelaskan hal itu kepada beliau. Ia berkata, ya, lalu beliau bersabda, silakan. sesungguhnya Jibril berkata kepadaku, Nah ini, Jibril alaihissalam datang kepadaku. Terus, maukah aku sampaikan berita gembira kepadamu? nah lanjut. Bahwa sesungguhnya Allah SWT berfirman, Silakan. barang siapa yang bersolawat kepadamu, niscaya aku bersolawat kepadanya. Lanjut. Dan barang siapa yang memberi salam kepadamu, niscaya aku memberi salam kepadanya. Masya Allah, makanya ada solawat dan salam. Salam dan solawat, ini beda. Ya, ini beda. Kalau bacaan solawat yang kita baca ketika sholat, kalau bacaan salam pada saat kita yaitu mengucapkan tasyahud itu, yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, atau kalimat yang lain at-tahiyatul mubarakatus salawatut dan seterusnya. Nanti ada bacaan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Lah itu salam itu. Assalamu alaika. Ya, itu kalau nabinya masih hidup sebenarnya. Jadi kalau ada orang sekarang ketika sholat tahiyatnya membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, nggak apa-apa sih sebenarnya, boleh. Cuman ada dalil khusus, itu dibaca ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi telah wafat bacaannya beda. Dan itu ada hadisnya. Apa itu bacaannya? Jadi bukan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, tetapi bacaannya assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi assalamu alan nabi, bukan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, bukan. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin.
Jadi bukan assalamu alaika, tapi assalamu ala nabi. Itu dalam kitabnya Syekh Albani rahimahullah, sifat sholat Nabi, ada keterangan ketika Nabi masih hidup. Sahabat tanya, bagaimana jika engkau telah wafat? Apa yang kami baca? Ucapkanlah kata Nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullah. Tapi kalau sekarang sudah terlanjur assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Cuman yang afdol assalamu ala nabi. Itu lebih pas karena Nabi telah tiada. Assalamu alaika kalau orangnya masih hidup, Bapak Ibu, ya. Baik, terus lanjut, teruskan. Sudah ya. Silakan. Lanjut yang bawah itu. Ya, teruskan aja. Di dalam sebuah riwayat ditambahkan, Ya. maka aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Nah, kenapa kok Nabi bersyukur? Gara-gara kalimat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Firman Allah tadi, siapa yang bersolawat kepadamu, aku bersolawat kepadanya. Loh. Ya, seperti itu. Dan siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku ucapkan salam kepada orang itu. Mungkin Bapak Ibu bingung, maksudnya Allah bersolawat itu apa? Pak, Bu, maaf, solawat Allah, solawat dari Allah itu lebih tinggi statusnya daripada rahmat. Oh iya, solawat itu di atas, rahmat itu di bawah. Loh, Ustadz kok ngomong begitu? Katanya orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Kita ini butuh rahmatnya Allah. Lah kok ada yang lebih tinggi daripada rahmat? Iya, solawat. Loh, dalilnya ada. Ustadz menyampaikan ini ada. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Nih kita dengarkan Al-Baqarah. Al-Baqarahnya dibuka surat nomor 2 ya. Al-Baqarah ayatnya 156 sama 157. 156, 157. Allah Ta'ala berfirman. 156, 157. Allah berfirman. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengarkan ayat 157-nya. Solawat dulu baru rahmah. Perhatikan kalimatnya ya. Solawat dulu baru rahmah. Berarti solawat lebih tinggi daripada rahmat. Allah Ta'ala berfirman 157-nya. Poinnya ada di sini poinnya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Nah, itu. Wa ulaika humul muhtadun. Silakan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna Terus. dan rahmat dari Rabb mereka. Nah, itu artinya salah. Perlu dikoreksi. Arti yang benar, mereka ulaika alaihim. Mereka itulah yang akan memperoleh salawatum mir rabbihim. Salawat dari Rabb mereka. Warahmah dan rahmat. Salawat, rahmat. Salawat di nomor 1 kan, rahmat di nomor 2 kan. Setelah salawat. Ya, kalau begitu apa artinya solawat itu Ustadz? Solawat dari Allah maksudnya. Allah bersolawat. Apa maksudnya? Bapak Ibu kalau baca terjemahan Depak. Al-Quran terjemahan Depak. Ketika mengartikan ayat, maaf ini. Mengartikan ayat, saya yakin Bapak Ibu pada hafal. Yang bunyinya begini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lihat terjemahan Depak, catatan kakinya. Maksudnya adalah kalau Allah bersolawat, Allah memberi rahmat. Tetapi kalau solawat dari malaikat, maksudnya malaikat memohonkan ampunan. Salah. Yang benar adalah perkataannya Abul Aliyah rahimahullah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan solawat itu lebih tinggi daripada rahmat. Solawat Allah maksudnya adalah
Allah memuji habis-habisan hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sedangkan kalau sholawat itu dari malaikat, maksudnya malaikat memohonkan ampunan untuk hamba tersebut. Jadi panjenengan kalau mendengarkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi, maksudnya Allah memuji Nabi, malaikat memohonkan ampunan. Termasuk tadi yang dibaca Pak Didi, sampai Nabi sujud syukurnya lama di kebun kurma tadi. Kenapa? Gara-gara kalimat siapa saja Muhammad dari umatmu. Allah kan mengatakan demikian tadi, yang bersolawat kepadamu maka aku akan bersolawat kepada orang itu. Maksudnya Allah memuji hamba tersebut. Dipuji loh ini, Allah loh yang memuji, Sang Khalik loh. Kita dipuji orang aja seneng, karena tabiat manusia itu suka dilem, suka dipuji. Ini yang memuji Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Di hadapan malaikat lagi, nama kita disebut. Itu solawat namanya ya. Allah bersolawat, maksud saya begitu. Allah bersolawat seperti itu, memuji. Kalau dari malaikat, maksudnya malaikat memohonkan ampunan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, tata caranya sujud syukur ini ya apa Ustadz? Tata caranya simple Bapak Ibu. Sujud syukur itu tidak harus pakai wudhu dulu, nggak harus wudhu dulu. Terus yang namanya sujud syukur tidak harus menghadap kiblat. Jadi kalau mau sujud syukur harus cari arah kiblat, enggak. Begitu Anda dengar sebuah nikmat kegembiraan, langsung sujud syukur. Anaknya datang ngasih kabar, Mama, aku ranking 1 Ma, nilaiku paling tinggi Ma. Aku ranking 1, sujud, mamanya lagi masak. Nak ya aku tak wudhu dulu. Nggak usah. Langsung sujud. Langsung sujud. Sekalipun dia tidak tahu ini kiblatnya di mana, saking senengnya, boleh itu. Terus kemudian yaitu tidak perlu disyariatkan bertakbir. Allahu Akbar, nggak usah. Kayak itu kalau takbir itu kalau sholat aja, habis sami Allahu liman hamidah, mau sujud kan takbir, Allahu Akbar, itu sholat. Kalau sujud syukur tidak perlu takbir, langsung sujud gitu aja. Dan tidak perlu habis sujud tahiyat, at-tahiyatul mubarak, nggak usah tahiyat, nggak usah takbir, nggak usah tahiyat, ya seperti itu. Terus bacaannya apa? Bacaannya seperti yang kita baca ketika sholat. Bagaimana itu? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Atau doa-doa yang lain yang Nabi ajarkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sujud syukur itu simple ya. Langsung sujud gitu aja. Baik. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kelima ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an atau zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Di antara doanya, kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, ya bagaimana doanya Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala dzikrika, terus wa syukrika, terus wa husni ibadatika. Termasuk juga doa ada di dalam Al-Quran, suratnya Al-Ahqaf, surat nomor 46 ayatnya 15. Nanti dihafalkan itu. Surat nomor 46. Surat nomor 46 itu ya, betul ya, Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf ayatnya 15. Ayat 15 itu dihafalkan doanya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura, terus ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan seterusnya. Baik, terus terakhir penutup yang keenam, sering-seringlah melihat orang yang kondisinya ada di bawah kita. Sering-sering lihat orang yang kondisinya ada di bawah kita. Kalau urusan akhirat, lihat orang di atas kita. Contohnya, ya Allah, orang itu masih muda, mohon maaf, orang itu masih sudah tua, usianya tua, tapi banyak hafalan Qur'annya. Kenapa saya yang usianya masih muda, kok tidak bisa seperti dia? Mestinya gitu kalau urusan akhirat. Ya Allah, dia itu loh usianya sudah sepuh, tapi tidak pernah ninggalkan masjid. 5 waktu sebelum adzan sudah di masjid. Kenapa saya yang masih sehat, masih muda, kok malas ke masjid? Kenapa saya kok tidak bisa seperti dia? Lah mestinya begitu kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan duniawi, lihat orang di bawah kita, jangan lihat ke atas.
Alhamdulillah saya punya mobil, tetangga saya cuma punya motor. Bagi kita yang kebetulan qadar Allah punya motor, alhamdulillah saya masih punya motor, tetangga saya cuma punya sepeda angin. Bagi kita yang qadar Allah punya sepeda angin, alhamdulillah saya masih punya sepeda angin, tetangga saya atau orang lain kemana-mana jalan kaki, nggak ada kendaraan, bahkan nggak bisa taklim kalau taklimnya jauh. Bagi kita yang punya dua kaki, alhamdulillah saya masih dikasih dua kaki. Banyak orang di luar sana yang tidak diberikan nikmat bisa berjalan, alias maaf lumpuh. Nah, bagi mereka maaf yang lumpuh, alhamdulillah Allah masih memberikan saya lumpuh seperti ini karena saya masih dikasih sehat untuk beribadah. Selain dibanding mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, berarti Allah ngasih kesempatan saya untuk banyak ibadah. Terus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya, nanti lihat ada siapa si fulan ya sudah poligami. Opo aku kok gak iso dene. Ngapain? Yes, angel ini sudah. Angel ini. Ini ya, itu ya. Opo aku kok gak iso, dia bisa poligami, kenapa saya kok enggak bisa ya? Ini jangan, ini bukan bangga-banggaan, ini bukan ya. Ini ibadah nikah ini. Baik, Bapak Ibu. Dan sebagai penutup kajian kita dari syukur ini, yang keempat adalah cara bersyukur yang salah. Cara bersyukur yang salah. Apa itu? Ada dua Bapak Ibu. Cara bersyukur yang salah. Cuman dua saja. Yang pertama, bersyukur kepada selain Allah. Bersyukur kepada selain Allah. Allah yang ngasih dia rezeki, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memudahkan dia semua urusannya. Ternyata dia cara bersyukurnya adalah dengan kirim sesajen, tumbal-tumbal kepada jin penguasa alam, atau bentuk syukur kepada selain Allah. Ya ini syirik. Ya, seperti apa ini? Sedekah bumi. Nah ini mengirimkan hasil panennya kepada penguasa alam dan seterusnya. Ini bentuk syukur yang salah, syirik yang kayak begini. Salah, ya. Termasuk tumbal dan seterusnya. Itu menyembelih memang betul bismillah, baca bismillah. Tetapi hewan itu diperuntukkan bukan untuk Allah, tetapi untuk selain Allah. Dikirimkan, dibuang ke kawah, atau mungkin ke Gunung Merapi, atau mungkin persembahan kepada penguasa alam. Nah, meskipun baca bismillah, tetap syirik. Cara bersyukur yang salah yang seperti ini. Dan yang nomor dua, ngadakan ritual-ritual walimah yang salah. Maaf, Bapak Ibu sekalian, walimah itu kan sebagai bentuk rasa syukur. Walimah itu kan undangan makan sebagai bentuk rasa syukur. Ada walimah itu yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan Bapak Ibu. Ada walimah itu yang disyariatkan. Contohnya walimatul akikah, undangan makan sebagai bentuk rasa syukur kelahiran anak 7 hari setelah anak lahir. Boleh, nggak apa-apa. Ada lagi yang namanya walimatul urus, undangan makan karena resepsi pernikahan sebagai bentuk rasa syukur dia menikah. Boleh. Ada lagi yang bukan urus tapi khurs, mirip. Kalau tadi pakai ain, urus, ini pakai kha, khurs. Apa itu? Undangan makan karena seorang wanita selamat dari perceraian. Jadi suaminya ngasih ancaman, kalau kamu ini lakukan lagi, aku ndak anu loh ya, ndak tanggung-tanggung. Nek kon baleni maneh tak talak. Kalau kamu ulangi lagi ini, aku terus terang tak cerai. Kamu tak cerai. Ternyata dia ulangi lagi. Lalu kemudian dia ketakutan, istri ini, wah saya ditalak ini, saya ditalak, saya dicerai ini. Lalu kemudian suaminya berkata, sudahlah, ya mungkin karena ini ujian saya harus sabar. Sudah, tak maafkan kamu. Maka saking senengnya istri ini ngadakan walimah, bentuk syukur, selamat dari perceraian. Itu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau suaminya kembali rujuk, nggak apa-apa, merujuk, itu ya. Ya sudah, kita bangun nikah lagi, ya nggak perlu nikah ulang, nggak perlu. Yang penting suami memaafkan istri, tahu kesalahannya atau memaafkan suami dan seterusnya. Maka selamat dari perceraian, ngadakan walimah. Ini bentuk syukur yang boleh. Namanya walimatul khurs. Bukan urus. Kalau urus itu pernikahan. Ada lagi walimatun nakiah, undangan makan setelah bepergian, pulang haji syukuran. Apa-apa, pulang haji loh ya, bukan berangkat haji loh ini. Bukan, pulang haji. Walimatun safar atau nakiah namanya. Ada lagi walimatun tuhfa. Apa walimatun tuhfa? Yang undang itu orang lain. Contoh, panjenengan pulang umroh, saya undang ke rumah saya. Pak, saya undang Pak ke rumah saya.
Lu acara apa Ustaz? Makan-makan. Loh, memperingati apa Ustaz? Saya pengen menghormati Anda karena Anda pulang haji. Makanya panjenengan tak undang ke rumah saya makan-makan. Saya ini berarti mengadakan walimatu tuhfa. Tapi kalau orangnya sendiri yang ngadakan, namanya walimatu safar atau walimatu walimatun naqiyah. Ada lagi walimatu wakirah, undangan makan menempati rumah baru beli rumah. Sebagai rasa syukur ini undang-undang tetangga, rame-rame makan-makan. Saya baru beli rumah, renovasi rumah, nggak apa-apa, ini boleh ini. Ada lagi yaitu walimatu ma'dubah. Apa ma'dubah? Undangan makan tanpa sebab. Tahu-tahu, ayo melo mana? Mangan-mangan. Loh, acara apa ini? Wis nggak ada, pokoknya makan-makan pokoknya. Nah ini sebagai bentuk rasa syukur nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu minta ditraktir, itu ngemis, nggak boleh. Ya. Traktir, pokoknya ulang tahun gak traktir, itu ngemis, nggak boleh. Minta traktir itu haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Terus lah undang, ada lagi terakhir walimatul hizak. Walimatul hizak, undangan makan karena telah sukses, anak yang telah sukses. Anak hatam Quran, hafal Quran 30 juz, orang tuanya seneng, undangan bacaan jajan pasar. Nggak apa-apa, boleh. Anaknya ternyata lulus nilai memuaskan, diterima di perguruan tinggi negeri. Saking senengnya orang tua ngadakan syukuran, boleh. Walimatul hizak namanya. Itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada walimah yang salah. Ada walimah yang tidak benar, salah. Apa itu? 2. Yang tidak boleh itu 2. Ada 2 yang tidak boleh. Diingat-ingat ya, 2 yang tidak boleh. Bentuk syukur yang salah. Syukur ngadakan walimah yang salah. Bentuk syukur yang salah. Yang pertama, walimatul hamil. Undangan makan bentuk syukur karena proses kehamilan. Entah itu mitoni, neloni, tingkepan, mudun lemah, coplok puser, apapun sudah. Nggak ada ini tuntunannya. Nggak ada tuntunan dalam Islam. Semua yang terkait kehamilan, mitoni, neloni, tingkepan, selapan, apapun, semuanya nggak ada ini. Kecuali akikoh, akikoh ada. Ya, tapi yang terkait itu nggak ada. Biasanya kan dibacain surat Yusuf sama surat Maria, supaya anaknya ganteng. Kalau laki-laki kayak Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau perempuan seperti Maryam kan gitu. Ya lihat bapak ibunya, bapak ibu. Ya, lihat bapak ibunya ya. Makanya kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, ya anaknya sekitar itu. Ya kalau bapaknya itu ya, ibunya itu, anaknya itu, ya itu ya. Makanya kata Nabi, nikahi wanita itu cari yang cantik, yang tampan. Ya kan gitu. Kenapa? Untuk perbaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata tampan dan cantik itu bukan ukuran ya, ternyata akhlak. Terus selain walimatul hamal, terakhir walimatu wadhimah. Maaf ya, walimatu wadhimah. Undangan makan karena orang itu setelah tertimpa musibah. Contohnya kematian. Bapak Ibu tahulah maksud saya, arah pembicaraan saya kemana. Undangan ngundang orang karena terkait kematian. Entah itu 7 harinya atau 40 harinya atau itu 100 harinya. Maka ini bentuk walimah yang tidak disyariatkan. Ada satu walimah lagi yang ulama beda pendapat. Tergantung panjenengan mau pilih yang mana. Saya pribadi milih pendapat yang nomor 2. Apa itu Ustadz? Kok ulama beda pendapat? Walimatul khitan, undangan makan karena anak sudah dikhitan. Itu katanya sebagian ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Karena masyarakat banyak yang melakukan itu, nggak apa-apa. Mengikuti uruf, kebiasaan orang di masyarakat itu. Tapi saya pribadi cenderung milih pendapat yang kedua, nggak usah dilakukan. Saya loh ya, saya. Kenapa? Karena yang namanya walimah itu kan memperingati. Kalau akikoh kelahiran anak. Lah kalau khitan apanya yang diperingati gitu loh. Memperingati apa? Kunjung. Gitu loh. Ya. Sehingga enggak benar ini. Sehingga dalam hal ini kurang tepat. Sehingga ya dikhitan saja. Perkara tetangga bertanya, kenapa kok enggak kelihatan sekolah? Iya habis khitan. Loh kok enggak undang-undang? Enggak usah, enggak gitu. Tetangga datang ngasih sesuatu, enggak apa-apa, itu hadiah. Yang penting kitanya tidak melakukan walimah. Itu kalau saya mengikuti pendapat yang nomor 2. Kalau panjenengan ngikuti yang pertama,
monggo, nggak apa-apa. Karena memang ada fatwa dari para ulama, boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu tuntas materi kita. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf karena sudah pukul 6 lebih ya. Ini bukan suruk lagi, ini sudah duha ya. Baik, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Dia gembira karena sudah kembali ke tanah air. Boleh, tidak apa-apa. Gembira. Tidak salah,